Aku tak pernah menyangka satu kalimat kasar yang diucapkan dengan emosi bisa mengubah hari paling sakral dalam hidupku menjadi mimpi buruk. Aku mengira aku sedang membela diri, tapi ternyata aku sedang menghancurkan segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Kisah Cerita Fafa. Di channel ini, kita berbagi kisah nyata dan cerita penuh pelajaran hidup tentang keluarga, cinta, dan pilihan yang sering kita anggap sepele, padahal dampaknya bisa mengubah segalanya. Tapi sebelum Fafa mulai ceritanya, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat-sahabat nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu, sahabat setia Fafa ada dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Aku bertemu dengannya 3 tahun lalu di sebuah acara ulang tahun teman. Dia datang dengan senyum percaya diri, tutur kata rapi, dan pembawaan yang membuat siapapun merasa aman. Saat itu hidupku terasa datar, pekerjaan biasa saja, rutinitas yang membosankan dan masa depan yang terasa jauh. Kehadirannya seperti warna baru. Dia sering berkata bahwa dia ingin hidup teratur, ingin keluarga yang rapi, istri yang patuh dan kehidupan yang terlihat sempurna dari luar. Kami mulai dekat. Awalnya segalanya terasa indah. Dia perhatian, sering menjemputku, mengingatkan makan dan berbicara tentang masa depan. Aku yang saat itu haus akan kepastian, langsung jatuh terlalu dalam. Aku memperkenalkannya pada ibuku, satu-satunya keluarga terdekat yang kumiliki sejak ayah meninggal. Ibuku menyambutnya dengan hangat, memasakkan makanan kesukaannya, dan selalu berusaha membuatnya nyaman. Namun seiring waktu aku mulai melihat pola kecil yang mengganggu. Dia tidak suka jika aku mengambil keputusan sendiri. Ia sering berkata, "Biar aku saja yang atur, kamu nggak usah capek mikir." Awalnya terdengar manis, tapi lama-lama terasa mengekang. Ibuku melihat semua itu lebih cepat dariku. Ia memperhatikan caraku yang mulai ragu setiap ingin melakukan sesuatu. Suatu malam, ibuku berkata pelan, bahwa cinta seharusnya membuat seseorang bertumbuh, bukan mengecil. Bahwa pasangan hidup seharusnya berjalan sejajar, bukan satu di depan, dan satu tertinggal di belakang. Aku mendengarkan, tapi tidak benar-benar mendengar. Aku terlalu yakin bahwa semua ini hanyalah proses menuju kehidupan pernikahan yang mapan. Aku memilih percaya pada cinta, bukan pada intuisi seorang ibu. Setelah lamaran resmi, hidupku pelan-pelan berubah arah. Bukan ke arah yang lebih tenang seperti yang kubayangkan, tapi justru semakin penuh tekanan. Ibunya mulai sering datang ke rumah kami. Awalnya hanya sesekali, membawa buah, membawa makanan, tersenyum ramah seolah ingin menunjukkan bahwa ia menerimaku sebagai calon menantu. Aku pun berusaha berpikir positif. Kupikir ini bentuk perhatian. Namun kehadirannya perlahan berubah. Ia tidak lagi menunggu dipersilahkan. Ia datang pagi-pagi, duduk di ruang tamu, lalu mulai mengamati setiap sudut rumah. Komentar kecil mulai bermunculan tentang dapur yang terlalu sederhana, tentang perabot yang dianggap tidak pantas untuk keluarga mereka, tentang ibuku yang dianggap terlalu lembut dan tidak tegas. Semua komentarnya dibungkus dengan senyum dan nada seolah bercanda, tapi aku bisa merasakan maksud di baliknya. Ada standar, ada perbandingan, dan tanpa sadar, ibuku selalu berada di posisi yang direndahkan. Ibuku memilih diam. Ia tetap menyuguhkan teh, tetap memasak, tetap bersikap sopan. Setiap kali aku menatapnya, aku bisa melihat kelelahan di wajahnya. Tapi ia tidak pernah mengeluh.
Ia hanya berkata pelan setelah tamu pergi, "Nggak apa-apa, Nak. Ibu nggak mau kamu libut karena ibu." Aku justru semakin tertekan. Di satu sisi aku ingin melindungi ibuku. Di sisi lain, calon suamiku selalu membela ibunya. Setiap kali aku menyampaikan perasaanku, ia berkata aku terlalu sensitif. Katanya aku harus belajar menyesuaikan diri, karena setelah menikah, aku akan masuk ke dalam keluarganya. Kalimat itu menusuk, seolah-olah aku yang harus berubah sepenuhnya, sementara keluarganya tidak perlu menyesuaikan apapun. Ketegangan mencapai puncaknya pada suatu sore. Aku pulang lebih awal dari kantor karena tidak enak badan. Saat membuka pintu, aku mendengar suara dari ruang tengah. Suara ibunya. Nadanya tidak lagi diturunkan. "Kalau mau menikah dengan anak saya, ibu kamu itu sebaiknya tidak tinggal di sini. Nanti bikin repot. Rumah ini juga terlalu kecil untuk 2 perempuan tua." Aku berdiri terpaku di balik pintu, menunggu ada yang membantah. Tapi yang kudengar justru suara calon suamiku. "Iya, Mah. Aku juga mikir gitu. Biar setelah nikah nggak ribet." Dunia seperti berhenti berputar. Kata-kata itu terdengar biasa bagi mereka. Tapi bagiku, itu adalah penghinaan terbesar terhadap ibuku. Orang yang membesarkanku sendirian, yang mengorbankan hidupnya demi aku. Saat itulah, aku sadar aku tidak sedang bersiap membangun keluarga baru. Aku sedang perlahan dipaksa melepaskan keluargaku sendiri. Hatiku runtuh saat itu. Aku tidak langsung masuk ke ruang tengah saat itu. Aku berdiri di balik pintu, tanganku gemetar, napasku berat. Kata-kata yang baru saja kudengar berputar-putar di kepalaku, bercampur antara marah, kecewa, dan tidak percaya. Aku berharap mereka menyadari kehadiranku. Aku berharap ada satu kalimat saja yang membela ibuku. Tapi tidak ada. Aku melangkah masuk dengan langkah berat. Wajah ibunya menoleh ke arahku, masih dengan ekspresi datar seolah apa yang barusan diucapkannya adalah hal yang wajar. Calon suamiku memandangku singkat, lalu kembali menunduk ke ponselnya. "Kamu dengar sendiri kan?" kata ibunya tanpa rasa bersalah. "Ini demi kebaikan kalian juga. Setelah menikah nggak mungkin tinggal serumah dengan orang tua terus." Aku menatap calon suamiku berharap ia berkata sesuatu. Tapi ia hanya mengangguk kecil, lalu berkata, "Ya memang seharusnya begitu. Kamu juga harus belajar mandiri." Kalimat itu seperti tamparan, bukan karena isinya, tapi karena caranya diucapkan. Dingin, tanpa empati, tanpa sedikit pun mempertimbangkan perasaanku. Amarah yang sejak tadi kutahan akhirnya meledak. Aku mulai membela ibuku. Aku mengatakan bahwa rumah ini adalah rumah kami bersama, bahwa ibuku tidak pernah menjadi beban. Suaraku meninggi, tanganku gemetar. Ibunya membalas dengan nada sinis. Ia berkata bahwa dirinya hanya bicara realistis, bahwa setelah menikah prioritas utama adalah suami dan keluarga suami, bahwa ibuku harus tahu diri. Kata-kata itu menusuk terlalu dalam. Aku tidak lagi berpikir jernih. Semua luka lama, semua rasa bersalah, semua tekanan yang kupendam selama berbulan-bulan tumpah dalam satu ledakan emosi. Dan tanpa kusadari, aku mengucapkan kalimat yang akan menghantuiku seumur hidup. "Kalau begitu, bawa ibumu pergi dari rumahku sekarang juga." Suasana langsung sunyi. Ibuku yang sejak tadi berdiri di dekat dapur menoleh perlahan. Tatapannya tidak marah. Tidak juga menangis. Justru itu yang membuat dadaku terasa diremas. Ada luka yang terlalu dalam sampai air mata pun tidak sanggup keluar. Ia melangkah mendekat, menatapku lama seolah ingin memastikan apakah anak yang berdiri di hadapannya benar-benar putrinya. Lalu ia berkata pelan, hampir tak terdengar. "Ibu nggak nyangka, kamu bisa ngomong seperti itu." Tanpa menunggu jawabanku, ia berbalik. Langkahnya pelan, tapi tegas. Aku mendengar suara lemari dibuka, koper diseret, dan barang-barang dilipat rapi. Tidak ada drama, tidak ada teriakan. Justru ketenangan itulah yang membuat situasi terasa semakin mengerikan. Calon suamiku tidak menghentikannya.
Ibunya malah tampak lega. Tidak satu pun dari mereka menyadari bahwa saat itu sesuatu yang jauh lebih besar daripada pertengkaran sedang hancur. Saat ibuku keluar membawa koper, aku berdiri terpaku. Mulutku ingin memanggilnya, kakiku ingin melangkah, tapi egoku menahanku. Aku masih merasa benar, aku masih merasa sedang membela diri. Pintu tertutup perlahan. Suaranya tidak keras, tapi di telingaku itu terdengar seperti pintu yang menutup seluruh hidup lamaku. Malam itu rumah terasa dingin dan asing. Aku duduk sendirian di kamar, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini akan baik-baik saja setelah menikah, bahwa pengorbanan ini perlu. Tapi jauh dalam hati, aku tahu, aku baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku salah. Hari-hari setelah kepergian ibuku terasa seperti berjalan di lorong panjang tanpa cahaya. Rumah yang biasanya hangat, kini terasa dingin dan kosong. Tidak ada lagi suara langkah kecil di pagi hari. Tidak ada lagi aroma masakan sederhana yang selalu membuatku merasa pulang. Setiap sudut rumah mengingatkanku pada kalimat kasar yang kuucapkan dengan emosi. Aku mencoba menghubungi ibuku beberapa kali. Teleponku diangkat, tapi percakapan kami terasa kaku. Ia menjawab seperlunya, seolah menjaga jarak agar luka itu tidak semakin terbuka. Aku ingin meminta maaf, tapi selalu menundanya. Ada gengsi, ada takut, ada keyakinan bodoh bahwa setelah menikah, semuanya akan membaik dengan sendirinya. Sementara itu, persiapan pernikahan terus berjalan, atau lebih tepatnya, terus dipaksakan berjalan. Calon suamiku dan ibunya semakin dominan. Setiap detil ditentukan oleh mereka. Lokasi, dekorasi, jumlah tamu, bahkan susunan acara. Aku hanya diminta hadir dan menyetujui. Pernikahan di Bali disebut-sebut sebagai impian banyak orang. Pantai, matahari terbenam, hotel mewah, dan pesta yang akan dikenang. Semua orang di sekitarku iri. Mereka tidak tahu bahwa di balik semua kemewahan itu, aku merasa semakin kecil dan terasing. Ibunya sering berkata, "Ini sekali seumur hidup, kamu harus nurut supaya nggak ada drama." Kalimat itu diulang-ulang sampai aku percaya bahwa perasaanku sendiri adalah drama yang harus ditekan. Aku mulai sering menangis sendirian di kamar mandi, menatap cermin dan bertanya pada diriku sendiri. Kapan terakhir kali aku benar-benar tersenyum tanpa pura-pura? Aku merindukan ibuku, tapi aku juga takut mengakui bahwa aku telah salah besar. Setiap malam sebelum tidur, bayangan akad nikah muncul di kepalaku. Aku membayangkan duduk bersimpuh, mengucap ijab kabul, tapi tanpa kehadiran ibuku di sampingku. Bayangan itu membuat dadaku sesak. Calon suamiku semakin jarang berbicara lembut. Ia sibuk dengan pekerjaannya dan menyerahkan semua urusan padaku, atau lebih tepatnya pada ibunya. Ketika aku mencoba mengutarakan kegelisahanku, ia hanya berkata, "Kamu capek karena kebanyakan mikir, fokus aja ke hari H." Aku mulai menyadari bahwa aku tidak sedang persiapkan pernikahan. Aku sedang mempersiapkan diri untuk kehilangan suara, kehilangan ruang, dan mungkin kehilangan diriku sendiri. Namun aku tetap melangkah. Dengan hati yang ragu, dengan luka yang belum sembuh, aku menaiki pesawat menuju Bali, membawa gaun pengantin dan segudang ketakutan yang belum sempat kuhadapi. Pagi itu Bali tampak begitu indah, seolah tidak peduli pada badai yang sedang terjadi di dalam hatiku. Matahari bersinar lembut, angin pantai membawa aroma laut, dan dari jendela kamar hotel, aku bisa melihat ombak bergulung perlahan. Semua tampak sempurna, terlalu sempurna untuk hati yang penuh retak. Aku bangun lebih awal dari semua orang, duduk di tepi ranjang, menatap gaun pengantin yang tergantung rapi. Gaun putih itu seharusnya melambangkan awal baru, tapi yang kurasakan justru ketakutan. Tanganku gemetar saat menyentuh kainnya. Untuk sesaat, aku berharap ini hanya mimpi buruk, dan aku bisa terbangun di rumah, mendengar suara ibuku memanggil dari dapur. Saat dirias,
Wajahku tampak cantik di cermin. Semua orang memujiku, tapi tak satu pun yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Ibunya mondar-mandir memberi instruksi, mengatur waktu, mengoreksi detail kecil seolah pernikahan ini adalah proyek besar yang tak boleh gagal. Aku mencari ibuku di antara tamu yang mulai berdatangan. Setiap kali pintu terbuka, jantungku berdebar. Tapi kursi di barisan keluarga tetap kosong. Kursi yang seharusnya ditempati orang paling penting dalam hidupku. Prosesi akan segera dimulai. Aku duduk bersimpuh. Nafasku tak beraturan. Di kepalaku, terngiang kalimat-kalimat terakhir yang kuucapkan pada ibuku. Penyesalan datang terlambat dan terlalu berat. Saat penghulu bersiap memulai, suasana mendadak berubah. Ayahku berdiri. Suaranya tenang tapi tegas. Ia berkata bahwa pernikahan tidak seharusnya dilangsungkan tanpa kehadiran ibu dari pengantin perempuan. Keributan pun pecah. Ibunya berdiri, membantah dengan suara tinggi. Calon suamiku menatapku tajam, seolah semua ini adalah kesalahanku. Aku ingin bicara, tapi suaraku hilang. Ayahku melanjutkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang dua orang, tapi tentang restu dan penghormatan pada keluarga. Tanpa itu, janji suci akan hampa. Penghulu terdiam. Tamu-tamu saling berbisik. Detik demi detik terasa seperti siksaan. Dan akhirnya, keputusan diambil. Akad nikah itu tidak dilanjutkan. Gaun putih yang kupakai terasa seperti beban. Dunia di sekelilingku berputar. Di tengah keindahan Bali, aku duduk terdiam, menyadari bahwa semua yang kutakuti akhirnya benar-benar terjadi. Hari yang seharusnya menjadi awal bahagia, berubah menjadi tragedi yang akan selalu membekas dalam ingatanku. Malam itu, Bali tidak lagi terasa indah. Lampu-lampu hotel yang sebelumnya tampak romantis, kini hanya menjadi cahaya dingin yang memantul di jendela kamar. Aku duduk sendirian di tepi ranjang, masih mengenakan riasan pengantin yang mulai pudar. Gaun putih tergantung di sudut ruangan, tak lagi bermakna apa-apa. Ponselku bergetar tanpa henti. Pesan dari kerabat, teman, bahkan rekan kerja berdatangan. Sebagian bertanya, sebagian menyampaikan simpati, sebagian lagi hanya diam-diam ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak menjawab satupun. Aku tidak punya tenaga untuk menjelaskan luka yang bahkan aku sendiri belum sanggup pahami. Calon suamiku tidak kembali ke kamar malam itu. Ibunya sempat datang. Wajahnya tegang dan penuh amarah. Ia menyalahkanku atas kejadian siang tadi. Katanya aku memalukan keluarga mereka, menghancurkan rencana yang sudah disusun dengan sempurna. Aku hanya menunduk. Untuk pertama kalinya, aku tidak ingin membela diri. Aku terlalu lelah. Saat pintu tertutup dan aku benar-benar sendiri, darulah semuanya runtuh. Tangisku pecah tanpa suara. Dadaku terasa sesak, nafasku terputus-putus. Aku menyadari bahwa aku telah kehilangan segalanya dalam satu hari. Calon suami, mimpi pernikahan, dan hampir kehilangan ibuku. Aku duduk lama di lantai kamar mandi, memeluk lututku sendiri. Ingatanku kembali ke masa kecil, saat ibuku menemaniku belajar, saat ia menungguku pulang larut, saat ia selalu berada di sisiku tanpa pernah meminta apapun. Dan aku membalas semua itu dengan mengusirnya. Rasa bersalah itu tak tertahankan. Dengan tangan bergemetar, aku akhirnya menekan nama ibuku di layar ponsel. Nada sambung terdengar lama sebelum akhirnya tersambung. Saat suara ibuku terdengar, semua pertahananku runtuh. "Bu, aku salah," kataku terbata-bata. Tangisku pecah. Ibuku tidak langsung menjawab. Ia membiarkanku menangis,
Baru setelah nafasku sedikit tenang, ia berbicara dengan suara yang lembut namun lelah. Ia berkata bahwa ia tidak pernah marah, bahwa sejak awal ia hanya ingin aku bahagia dan aman. Ia juga berkata bahwa luka seorang ibu tidak selalu terlihat, tapi terasa sangat dalam. Namun ia percaya, setiap anak perlu belajar dengan caranya sendiri, meski kadang jalannya menyakitkan. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk menatap langit Bali yang gelap, menyadari bahwa kehancuran ini bukan akhir hidupku, tapi awal dari kesadaran yang datang dengan harga sangat mahal. Aku telah kehilangan banyak hal, dan penyesalan itu akan selalu menjadi bagian diriku. Aku pulang dari Bali bukan sebagai pengantin, melainkan sebagai seseorang yang baru saja kehilangan hampir segalanya. Bandara terasa asing. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah bahagia mereka masing-masing, sementara aku berjalan pelan, membawa koper dan beban di dada yang jauh lebih berat dari barang-barangku. Rumah menyambutku dengan sunyi yang berbeda. Tidak lagi hangat, tidak lagi ramai. Tapi kali ini, kesunyian itu tidak hanya menyakitkan, ia juga memaksaku untuk berpikir. Aku duduk lama di ruang tamu, menatap dinding kosong, membiarkan semua kejadian berputar ulang di kepalaku tanpa bisa kuhentikan. Hubunganku dengan calon suami berakhir tanpa penjelasan panjang. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada usaha memperbaiki. Seolah-olah pernikahan itu hanya rencana yang gagal, bukan ikatan yang sempat ingin kami bangun. Anehnya, aku tidak terlalu terkejut. Di dalam hatiku, aku sudah lama tahu bahwa aku akan terus terluka jika tetap memaksakan hubungan itu. Hari-hari berikutnya kulewati dengan perasaan hampa. Aku kembali bekerja, kembali menjalani rutinitas, tapi semuanya terasa mekanis. Senyumku kembali, tapi tidak pernah benar-benar sampai ke mata. Setiap malam sebelum tidur, selalu ada satu wajah yang muncul di benakku. Ibuku. Aku mulai sering mengunjunginya. Awalnya canggung. Kami duduk berhadapan tanpa banyak kata. Namun perlahan, keheningan itu berubah menjadi percakapan kecil. Tentang hal-hal sederhana. Tentang masa kecilku. Tentang hidup yang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Suatu sore, aku akhirnya meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Aku mengakui semua kesalahanku, bahwa aku telah egois, bahwa aku memilih orang lain dan melukai orang yang paling tulus mencintaiku. Ibuku mendengarkan tanpa menyela, lalu ia menggenggam tanganku dan berkata bahwa menjadi ibu berarti siap disakiti, tapi juga siap memaafkan. Kalimat itu menghancurkanku. Aku menangis seperti anak kecil di pelukannya. Untuk pertama kalinya sejak sekian lama, aku merasa benar-benar pulang. Sejak hari itu, aku mulai membangun ulang diriku. Aku belajar mengatakan tidak tanpa merasa bersalah. Belajar mendengarkan intuisi yang dulu kuabaikan. Belajar bahwa cinta sejati tidak pernah meminta kita mengecilkan diri sendiri, apalagi mengorbankan orang tua. Aku kehilangan rencana pernikahan. Aku kehilangan seseorang yang pernah kuanggap sebagai masa depan. Namun aku mendapatkan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga. Diriku sendiri dan hubungan dengan ibuku yang kini terasa lebih kuat dari sebelumnya. Kesadaran itu datang terlambat, tapi ia menyelamatkanku. Dan jika ada satu pelajaran terbesar dalam hidupku, maka itu adalah ini. Cinta yang benar tidak akan pernah memintamu memilih antara pasangan dan ibumu. Jika itu terjadi, maka pilihan itu sendiri sudah salah sejak awal. Aku mungkin terluka, tapi aku tidak hancur. Aku bangkit, membawa pelajaran ini untuk kujaga seumur hidup. Cerita ini bukan untuk mencari simpati, melainkan sebagai pengingat. Jangan pernah meremehkan perasaan orang tua, terutama ibu. Dalam diamnya, ada cinta yang tak bersyarat. Jika sahabat masih memiliki ibu di sisimu, peluklah dia hari ini.
Dengarkan nasihatnya, meski terdengar kuno. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Fafa sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya, dan semoga kita semua belajar untuk mencintai tanpa melukai orang yang paling tulus dalam hidup kita.